Oke guys, kali ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu perdebatan yang nggak pernah ada habisnya guys. Messi atau Ronaldo? Kalian udah sering banget dengar pertanyaan ini kan? Nah, baru-baru ini Pep Guardiola, salah satu pelatih sepak bola terbaik sepanjang masa, udah kasih jawabannya tanpa ragu sedikit pun guys. Jadi kalau kalian masih bingung antara Messi dan Ronaldo, yuk dengerin cerita dari Pep ini. Jadi gini guys, Pep Guardiola ini udah lama banget melatih di era Messi dan Ronaldo. Dari Barcelona, Bayern Munchen, sampai Manchester City, Pep ngeliat langsung gimana kedua pemain ini bikin sejarah. Tapi yang bikin Pep beda dari orang lain adalah dia pernah melatih Messi langsung di Barcelona antara tahun 2008 sampai 2012. Jadi bisa dibilang dia punya inside story tentang Messi yang gak semua orang tahu. Waktu Pep melatih di Barcelona, Messi bukan cuma main biasa aja guys, dia meledak. Bayangin deh, Messi bikin 221 gol dari 219 pertandingan di bawah Pep. Itu angka yang gila banget guys. Di masa-masa itu, Pep sempat bikin strategi baru dengan menggeser Messi ke posisi false nine. Dan ternyata strategi ini sukses besar. Messi jadi lebih banyak ngancurin pertahanan lawan dan mulai dianggap sebagai pemain terbaik di dunia. Nah, di saat yang sama Ronaldo juga nggak mau kalah guys. Mereka berdua sering banget saling adu di lapangan, entah di La Liga atau di Liga Champion. Dua-duanya sama-sama ngoleksi gol dan trofi dengan kecepatan yang bikin kagum. Banyak orang di dunia sepak bola yang ikut memuji Ronaldo kayak Sir Alex Ferguson dan Zinedine Zidane yang pernah bilang kalau Ronaldo adalah pemain terbaik sepanjang masa. Tapi buat Pep Guardiola nggak ada yang bisa ngalahin Messi. Setelah Messi jadi juara dunia bareng Argentina, Pep sempat ditanya siapa yang menurut dia paling hebat di antara Messi dan Ronaldo. Jawabannya jelas banget, Messi adalah yang terbaik, nggak ada yang bisa nandingin dia, kata Pep. Pep juga bilang kalau orang yang nonton sepak bola di era Pele, Di Stefano, atau Maradona mungkin punya pendapat sentimental, tapi buat dia, Messi udah ngelakuin hal-hal yang luar biasa di dunia sepak bola selama lebih dari 50 tahun terakhir. Bahkan kalau Messi nggak menang Piala Dunia pun, pendapat Pep tentang Messi nggak akan berubah guys. Menurut dia, pencapaian Messi udah lebih dari cukup untuk ngasih dampak yang luar biasa ke dunia sepak bola. Nah, Messi sempat hampir gabung dengan City. Seru nih guys, ternyata di tahun 2020, Messi hampir aja gabung ke City buat reunian bareng Pep. Bayangin kalau itu beneran terjadi, Messi dan Pep bakal kerja bareng lagi setelah bertahun-tahun. Tapi sayangnya transfer itu nggak kejadian. Messi akhirnya tetap di Barcelona setahun lagi sebelum pindah ke PSG secara gratis. Walaupun nggak jadi gabung ke City, Pep tetap menghormati Messi banget guys. Waktu Pep ditanya soal Haaland yang disebut-sebut sebagai striker paling lengkap saat ini, Pep dengan cepat bilang kalau Messi masih luar biasa. Striker paling luar biasa yang pernah saya lihat adalah Messi. Saya nggak pernah ngelihat yang kayak dia, kata Pep. Nah, gimana guys menurut kalian? Pep ini bener nggak sih? Apakah Messi emang lebih hebat dari Ronaldo atau kalian masih ada di tim Ronaldo? Komentar di bawah ya guys, kita diskusi bareng-bareng. Yang jelas dari cerita Pep ini, kita bisa lihat kalau Messi punya tempat spesial banget di hati Pep Guardiola. Gimana guys? Oh ya guys, kita lanjut dulu guys. Kita lanjutin ngobrol tentang laga seru antara City lawan Arsenal di Premier League 2024-2025 yang baru aja kelar kemarin guys. Laga ini ramai banget guys karena ada kejadian-kejadian seru termasuk soal taktik parkir bus ala Arsenal yang bikin Pep Guardiola gerada gregetan guys. Yuk kita bahas gimana ceritanya. Jadi taktik parkir bus Arsenal bikin repot City guys. Jadi pertandingan kemarin seru banget guys. City ketemu Arsenal di Stadion Etihad hari Minggu kemarin guys. Hasil akhirnya imbang 2-2. Tapi yang bikin seru adalah Arsenal sempat unggul 2-1 di babak pertama. Kalian bisa bayangin nggak? City yang biasanya dominasi malah keok di awal sama Arsenal guys. Nah, setelah unggul, Arsenal langsung berubah jadi super defensif alias parkir bus guys. Mereka langsung ngumpulin banyak pemain di lini belakang buat bertahan habis-habisan. Kenapa? Soalnya si Leandro Trossard dapat kartu merah di akhir babak pertama. Jadi Arsenal terpaksa main dengan 10 orang. Pep Guardiola ngaku kalau dia dan timnya susah banget nembus pertahanan Arsenal yang rapat banget kayak benteng guys. Bayangin aja, City nembak 33 kali sepanjang laga guys. Tapi gol kedua baru datang pas injury time babak kedua udah mau habis. Berkat aksi John Stone. Lama juga ya City buat nyetak gol itu padahal udah coba berbagai cara guys. Kata Pep, Arsenal mainnya rapat banget. Setelah pertandingan, Pep buka suara soal taktik yang diterapin Arsenal. Dia bilang kalau timnya terus-terusan nyoba ngirim umpan silang buat nyerang. Apalagi mereka punya Ruben Dias, Manuel Akanji, sama Haaland yang tingginya mantep buat duel udara. Tapi masalahnya Arsenal punya back-back yang kuat kayak Declan Rice, William Saliba, Gabriel, dan Ricardo Calafiori. Jadi tiap kali City nyoba kirim bola ke kotak penalti, selalu ada pemain Arsenal yang nge-clear bola itu guys. Kalian bisa bayangin nggak? Arsenal bener-bener nutup ruang gerak City, apalagi setelah kartu merah buat Trossard. Kata Pep, Arsenal sempat naruh 10 pemain di area belakang. Jadi bener-bener susah buat City bisa dapat peluang bersih. Mungkin kalau saya jadi Arteta, saya juga bakal ngelakuin hal yang sama, kata Pep sambil sedikit bercanda. Ya wajar sih, main dengan 10 orang kan memang nggak gampang guys. Jadi Arsenal harus muter otak buat bisa bertahan. Tapi ya gitu, meskipun Arsenal bertahan mati-matian, City nggak nyerah guys. Mereka sabar tetap
ngotot, nyoba segala cara buat nyetak gol, dan akhirnya gol kedua City datang pas injury time. Pep bilang kalau timnya sabar banget dan itu kunci mereka buat akhirnya bisa dapat gol penyama kedudukan. Meskipun Pep merasa frustasi dengan taktik bertahan Arsenal, dia tetap kasih pujian buat The Gunners yang berhasil ngulur-ngulur waktu dengan efektif. Mereka sering banget ngoper bola-bola panjang ke Kai Havertz yang emang kuat banget buat duel bola kedua. Jadi nggak cuma parkir bus doang, Arsenal juga punya taktik buat ngasih sedikit ancaman balik ke City. Kondisi klasmen Premier League, hasil imbang ini bikin City balik ke puncak klasmen dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Sementara Arsenal sempat menahan imbang City ada di posisi keempat dengan 11 poin. Jadi gimana menurut kalian guys? Taktik parkir bus yang dipakai Arsenal ini fair nggak? Atau kalian lebih suka tim yang main nyerang terus-terusan? Ternyata guys, pertandingan City sama Arsenal kemarin mengundang kritik pedas dari manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou tentang taktik parkir bus yang dipakai Arsenal waktu mereka lawan City. Ini jadi bahan obrolan seru di dunia sepak bola guys, terutama karena Arsenal main bertahan habis-habisan dan dianggap ngulur waktu. Nah, gimana sih pendapat pelatih Spurs ini guys? Yuk kita bahas. Nah, pelatih Spurs ini jelas nggak suka sama gaya main kayak gitu guys. Dia bilang taktik kayak gitu bukan filosofi yang dia percaya. Buat Ange, main bertahan terus dan sengaja ngulur waktu itu semacam taktik kotor guys. Wah, cukup keras juga ya dia ngomongnya. Tapi ya, ini bukan yang pertama kalinya strategi kayak gini jadi bahan debat di sepak bola. Ange bilang ini bagian dari sepak bola, tapi aku nggak suka sama cara main kayak gini. Aku nggak percaya dengan taktik kotor. Dia ngerasa kalau strategi bertahan total dan ngulur waktu itu bukanlah hal yang perlu ditiru. Tapi ya guys, meskipun Ange nggak suka, dia juga ngaku kalau cara main kayak gitu bisa efektif buat beberapa tim. Arsenal misalnya berhasil tahan gempuran City dengan main defensif selama babak kedua, meskipun akhirnya tetap kebobolan di menit-menit akhir. Buat Ange, dia lebih suka kalau timnya bisa main lebih disiplin dan tetap nyoba nguasain permainan, nggak peduli situasi di lapangan. Jadi meskipun ada pemain lawan yang kena kartu merah dan tim jadi unggul jumlah pemain, dia lebih memilih timnya tetap agresif dan menyerang buat manfaatin ruang kosong di lapangan. Filosofi dia jelas, dominasi permainan bukan bertahan mati-matian. Nah, kita juga sering denger guys, filosofi main bola tiap pelatih itu beda-beda. Kalau si Ange ini dia lebih suka tim yang main dengan cara mengejar momentum, bukan menunggu lawan buat nyerang. Dia suka kalau timnya bisa nyerang terus dan mengeksploitasi ruang yang ada di lapangan. Katanya, aku tahu gimana cara manfaatin ruang dan itu yang bikin aku nyaman. Jadi bisa dibilang Ange tuh tipe pelatih yang lebih agresif, lebih suka timnya nyerang daripada sekedar bertahan. Menurut dia, tugas seorang manajer adalah gimana caranya ganggu permainan lawan, tapi bukan dengan cara parkir bus atau ngulur waktu. Tiap pelatih punya cara masing-masing buat ngejar kemenangan. Dan buat Ange, main bertahan kayak yang dilakukan Arsenal itu bukan pilihan yang dia bakal ambil guys. Nah, kalian lebih suka tim yang main agresif kayak filosofi Ange atau ada yang bisa paham sama taktik bertahan kayak yang dipakai Arsenal waktu City guys? Oh ya guys, kita bahas lagi guys tentang parkir bus. Kan dari tadi kita bahas istilah parkir bus. Ini gimana sih pertama kalinya guys? Ini dipopulerin pertama kali sama Jose Mourinho guys, pelatih yang sering jadi sorotan dengan taktik-taktik pragmatisnya. Nah, kita bahas dulu maksud dan asal-usul dari istilah ini biar nggak bingung lagi guys. Jadi gini guys, kalau kita dengar istilah parkir bus dalam sepak bola, artinya tim tersebut main super defensif alias bertahan habis-habisan. Mereka biasanya naruh banyak pemain di belakang buat nutupin area pertahanan biar lawan nggak gampang nyetak gol. Nah, ketika tim lagi nggak megang bola, fokus mereka adalah ngejaga supaya lawan gak dapat kesempatan buat nyerang balik yang berbahaya. Biasanya dengan sistem ini, serangan yang dibangun tim jadi minim banget guys. Mereka lebih milih buat nahan gempuran lawan dan nyari kesempatan buat serangan balik. Tapi ya, serangannya juga gak terlalu agresif. Hasilnya, tim lawan sering frustasi karena gak dapat ruang yang cukup buat bikin peluang. Sering juga, tim lawan cuma bisa nembak dari jarak jauh karena mereka gak bisa masuk ke kotak penalti. Nah, istilah ini pertama kali muncul pas Mourinho lagi ngelatih Chelsea di periode pertamanya sekitar tahun 2004. Lucunya, meskipun istilah ini sering dikaitkan sama Mourinho, sebenarnya dia yang pertama kali jadi korban taktik ini guys. Waktu itu Tottenham Hotspur main bertahan mati-matian lawan Chelsea, hasilnya 0-0 guys. Mourinho bilang kayak di Portugal mereka bawa bus dan naruhnya di depan gawang. Jadi yang pertama korbannya tuh Mourinho guys. Dari situlah istilah parkir bus mulai dikenal. Mourinho yang terkenal dengan taktik bertahan yang kuat malah kesal waktu tim lawan pakai strategi yang sama. Tapi ya namanya sepak bola, nggak ada yang salah dengan main bertahan selama bisa dapat hasil positif, bener nggak guys? Meskipun awalnya dia kesal sama tim yang pakai taktik bertahan, Mourinho sendiri justru sukses besar dengan menerapkan strategi ini guys. Terutama pas dia ngebawa Chelsea jadi juara Liga Inggris di musim 2004-2005. Chelsea di bawah Mourinho waktu itu benar-benar susah dibobol dengan catatan clean sheet atau nirobol terbanyak dalam satu musim.
musim. Mereka juara dengan cuma kalah sekali aja guys. Keren nggak guys? Nggak cuma di Chelsea, pas Mourinho melatih Inter Milan, dia juga sukses banget dengan taktik ini. Bahkan waktu Inter ngalahin Barcelona di semifinal Liga Champions musim 2009-2010, Mourinho bilang kalau mereka nggak cuma parkir bus guys, tapi parkir pesawat. Gimana enggak, mereka cuma main dengan 10 pemain dan tetap bisa nahan serangan dari Barcelona yang terkenal agresif banget. Hasilnya gimana guys? Inter juara Liga Champions. Taktik bertahan emang kadang bisa jadi kunci kemenangan. Selain Mourinho, ada beberapa tim dan pelatih yang juga sering dikaitkan sama taktik ini. Contohnya aja Juventus dan AC Milan. Dua tim besar Italia ini emang terkenal punya pertahanan yang super solid. Gaya main defensif udah jadi identitas mereka sejak dulu. Di Spanyol ada Atletico Madrid di bawah arahan Simeone yang sering banget main bertahan total dan ngandelin serangan balik. Di Inggris, kalian mungkin sering dengar Burnley dengan pelatih Sandys. Tim ini sering banget pakai taktik bertahan yang ketat dan disiplin. Meskipun nggak banyak nyetak gol, Burnley berhasil dapat hasil-hasil positif dengan cara bertahan rapat kayak gini guys. Ngomong-ngomong soal Mourinho dan parkir bus, ada satu momen kocak waktu Mourinho beneran parkir bus secara harfiah guys. Setelah Roma juara Liga Konferensi Eropa, Mourinho naik bus tim dan pura-pura jadi supirnya sambil ngebawa bus itu keliling buat ngerayain kemenangan guys. Emang sih selain jago bikin taktik, Mourinho juga sering bikin kelakuan yang bikin orang ketawa guys. Nah, menurut kalian taktik bertahan kayak gini fair nggak sih? Ada yang bilang ini nggak sportif karena nggak ngasih kesempatan lawan buat main terbuka. Tapi di sisi lain, ini juga bagian dari strategi sepak bola. Yang penting kan hasil akhirnya, ya nggak guys? Jadi kalian pilih mana guys? Pakai parkir bus atau tetap menyerang habis-habisan guys? Silahkan komen dan like videonya ya guys. Jangan lupa subscribe. Thank you.